Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Maksa dari 22H1 dengan NIM 742 342 022 004. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yosef Malik, saya dari 22H1 dengan nomor NIM 74234 2022 012. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan membahas materi yang berjudul BMT atau Baitul Mal wa Tamwil. Di sini saya akan menjelaskan pengertian apa itu BMT atau Baitul Mal wa Tamwil. Untuk mengetahui apa sebenarnya itu BMT atau Baitul Mal wa Tamwil dapat dipisahkan dalam dua pengertian, yaitu Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Baitul Mal adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menerima dan menyalurkan dana umat Islam bersifat non-kontroversial. Sumber dana Baitul Mal berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, sumbangan, dan lain-lain. Sedangkan Baitul Tamwil adalah institusi atau lembaga keuangan umat Islam yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dari pihak ketiga atau deposit dan memberikan pembiayaan kepada usaha yang produktif dan menguntungkan. Adapun sumber dana dari Baitul Tamwil yaitu berasal dari simpangan atau tabungan, saham, dan lain-lain. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa BMT atau Baitul Mal wa Tamwil itu adalah suatu lembaga informal yang melayani jasa tabungan dan kredit serta melayani jasa penerimaan dan pembagian zakat, infak, dan sedekah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai akad dan produk BMT. Yang pertama itu produk penghimpunan dana. Dari sisi penghimpunan dana terdapat dua akad yang digunakan, yaitu pembiayaan mudarabah. Pembiayaan mudarabah adalah akad kerjasama antara BMT dengan anggota yang modalnya berasal dari kedua belah pihak, dan keduanya bersepakat dalam keuntungan dan risiko. BMT akan menyertakan modal ke dalam proyek atau usaha yang diajukan dari proporsional dalam pernyataan modal. Kemudian pembiayaan wadiah damana. Pada akad wadiah damana atau titipan, BMT dapat memanfaatkan dana titipan ini untuk bisnis dengan perjanjian jika si anggota pemilik dana menarik dananya sewaktu-waktu, dan dana tersebut harus ada karena dana ini sifatnya hanya titipan dan dapat ditarik sewaktu-waktu. Maka seringkali bagi hasil yang didapatkan anggota sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali. Kemudian produk penyaluran dana. Dari sisi penyaluran dana, BMT memiliki 4 produk, yaitu pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah adalah sistem pembiayaan dengan akad jual beli, di mana nasabah membutuhkan barang, kemudian menyediakan barangnya, membelinya di BMT dengan pembayaran di belakang atau jatuh tempo. Besarnya harga dan lamanya pembayaran ditentukan berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Kemudian pembiayaan wakalah. Dalam praktiknya, kebutuhan anggota BMT sangat beragam. Tidak sedikit di antara mereka yang memerlukan bantuan untuk membayar uang kuliah, pembuatan paspor, ataupun yang lainnya. Dana sosial dalam BMT adalah dana yang dihimpun untuk kegiatan sosial dan kemanusiaan seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, yang kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Ini digunakan untuk berbagai program, termasuk bantuan untuk fakir miskin, anak yatim, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum BMT atau Baitul Mal wa Tamwil. Yang pertama terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi,
Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antara minkum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan yang kedua, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Undang-undang ini mengatur tentang lembaga keuangan mikro secara umum, termasuk BMT, dan menetapkan bahwa lembaga keuangan mikro itu harus berbentuk badan hukum, koperasi atau perseroan. Selanjutnya, dasar hukum yang ketiga yaitu Keputusan Menteri Nomor 91 Tahun 2004. Keputusan Menteri ini secara khusus mengatur tentang koperasi jasa keuangan syariah yang menjadi payung hukum bagi Baitul Mal wa Tamwil dan menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Sekian penjelasan singkat dari kelompok kami mengenai BMT atau Baitul Mal wa Tamwil. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.